apakah kita bisa memperkirakan bahwa nama-nama di dalam surat-surat yang dicetak itu akan meninggal dunia? Bisa memperkirakan tidak? Tidak bisa. Tidak ada satupun yang bisa memperkirakan bahwa beliau dipanggil Tuhan, betul? Betul. Nah, terhadap kejadian itu, di peraturan di PKPU, ada orang yang masih mencoblos yang bersangkutan. Di dalam PKPU diatur bahwa suara yang bersangkutan itu adalah dinolkan dan kemudian dipindahkan menjadi perolehan suara partai politik. Apakah betul? Dianggap sah. Dianggap sah. Ya, betul. Dinolkan dan kemudian dipindahkan menjadi perolehan suara partai politik. Sebagai suaranya partai politik. Nah, disinilah kemudian substansi dari judicial review itu. Menurut kajian hukum DPP PDI Perjuangan, bahwa PKPU tidak, yang diuji oleh DPP PDI Perjuangan adalah kekosongan hukum, bahwa dengan mengingat partai politik sebagai peserta pemilu dan suara yang diperoleh calon dan partai politik, yang maksudnya orang mencoblos partai politik adalah suara dari partai politik, maka yang diuji adalah materi muatan bahwa suara tersebut dikembalikan kepada partai politik, sehingga yang di judicial review adalah suatu tafsir atas kejadian yang tidak bisa diprediksi tersebut. Nah, pertanyaannya adalah, menurut saudara saksi, apakah memang partai punya hak untuk melakukan judicial review terkait dengan tafsir terhadap peristiwa tersebut? Terima kasih. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilu, seingat saya di pasal 76 itu, saya ayatnya lupa, ada beberapa ayat, bahwa dalam hal materi muatan peraturan KPU itu diduga tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, maka dapat dilakukan uji material ke Mahkamah Agung. Ya. Para pihak yang dapat mengajukan adalah Bawaslu dan para pihak yang merasa dirugikan terhadap norma atau ketentuan di dalam peraturan KPU tersebut. Ya. Sehingga dengan demikian, kalau dalam in case perkara ini PDI Perjuangan dalam DPP PDI Perjuangan merasa bahwa norma ini merasa dirugikan, dapat sebagai pihak untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Ya, apakah saudara saksi tahu bahwa di dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung itu menegaskan bahwa perolehan suara calon anggota legislatif yang surat suara sudah dicetak kemudian meninggal dan kemudian mendapatkan perolehan suara, maka perolehan suara tersebut dikembalikan pada diskresi pimpinan partai politik untuk diberikan kepada calon yang dianggap terbaik. Kami membaca itu. Membaca. Betul. Pertanyaan, mengapa KPU tidak menjalankan itu? Terima kasih. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, maksud saya, mohon maaf Yang Mulia, bagaimana KPU menilai putusan dari Mahkamah Agung tersebut? Apakah wajib dijalankan atau sebagai suatu konsideran atau bagaimana? Silakan. Terhadap putusan judicial review wajib dilaksanakan untuk ditindaklanjuti. Tapi sebagaimana kami sampaikan tadi, bahwa secara kronologis waktu pemungutan suara itu 17 April 2019. Artinya perolehan suara sudah ada. Setelah itu sehari berikutnya selama 35 hari ke depan paling lama dilakukan rekapitulasi berjenjang sampai tingkat nasional dan penetapan hasil pemilu nasional 21 Mei 2019. Untuk pengajuan judicial review yang kami ketahui itu 24 Juni 2019 dan kami mendapatkan yang diajukan oleh PDI ke DPP PDI ke Mahkamah Agung. Kami mendapatkan informasi dari Mahkamah Agung tentang adanya judicial review ini tanggal 8 Juli. Itu dari segi itu saja, ketika diputus pada bulan Agustus ya, tanggal berapa dari itu dari segi pelaksanaannya kan, sekali lagi kami sebagai pelaksana peraturan KPU dan pelaksana putusan Mahkamah Agung terus saja merasa kerepotan untuk melaksanakannya. Karena apa? Peristiwanya sudah selesai, tapi normanya baru berubah setelah peristiwa selesai. Satu itu. Yang kedua, makanya dalam diskusi kami, ini sebetulnya kalau PDIP tujuannya adalah dalam rangka tadi itu
supaya partai diberikan kewenangan untuk menentukan siapa kader terbaik sebagai penggantinya. Dalam pandangan kami waktu itu, ini yang tepat kalau yang diuji adalah peraturan KPU tentang penetapan hasil pemilu yang termasuk di dalamnya penetapan calon terpilih, bukan yang ini. Demikian situasi yang kami hadapi waktu itu. Ya, baik, kami sampaikan izin yang mulia bahwa judicial review dari MA itu disetujui pada tanggal 19 Juli 2019. Pertanyaannya adalah, apakah peristiwa penetapan calon terpilih itu sudah selesai pada tanggal 19 Juli itu? Belum. Artinya peristiwanya belum selesai. Belum terjadi. Dan saudara tadi setuju bahwa meninggal tidaknya kita tidak bisa memprediksi. Betul. Dan itulah yang menjadi latar belakang mengapa dilakukan judicial review tersebut. Nah, ketika caleg terpilih itu peristiwanya belum selesai, apakah keputusan MA ini otomatis tidak bisa dieksekusi? Tidak bisa dijalankan oleh KPU? Ya. Jadi ini pemahaman kami waktu itu, Mas. Ya. Jadi sekali lagi, karena ini kan justru peristiwa norma berkaitan dengan pemungutan penghitungan suara dan rekapitulasi. Nah, sementara yang diharapkan itu kan partai punya wewenang untuk menentukan siapa calon penggantinya di satu dapil dalam hal ada calon yang meninggal dunia. Nah, sementara ketentuan di Undang-Undang Pemilu tentang penggantian calon terpilih, karena kalau mekanisme penggantian calon sudah nggak bisa, yang bisa kan penggantian calon terpilih. Penggantian calon terpilih itu kan berarti harus ditetapkan KPU dulu siapa calon terpilihnya, baru kemudian diusulkan. Atau ketika forum rapat pleno terbuka, penetapan calon terpilih ada keberatan dan pengajuan usulan, sehingga belum sampai kepada keputusan, kan keputusannya sudah mengakomodir siapa calon yang terpilih. Sehingga mohon dapat dipahami bahwa situasi yang kami hadapi pada waktu itu, pandangan kami, ketentuan ini lebih tepat kalau adanya atau yang di judicial review adalah peraturan KPU tentang penetapan hasil pemilu yang termasuk penetapan calon terpilih. Pandangan kami begitu waktu itu. Ya. Baik, kalau gitu kami balik. Tanggal 19 Juli ketika keputusan MA judicial review itu dikabulkan oleh MA dan caleg terpilih itu dinyatakan belum ada. Ketika ada suatu norma baru, mengapa tidak dijalankan oleh KPU terhadap norma baru yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung? Padahal caleg terpilih belum ada.